Rasakan Kau hadir menyertai kehidupan kami. Hari demi hari, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan Kau hadir menyertai kami. Kami rasakan tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Bahkan saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami datang memberikan diri kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Untuk kami boleh datang naikkan ucapan syukur kami. Melalui pujian kami, hidup kami yang terbaik, rindu kami persembahkan untuk kami boleh memuji Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkaryalah atas ibadah kami. Awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya nama-Mu saja kami permuliakan ya Bapa. Ini hidup kami siap menikmati kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi datang menyembah Dia. Mari bersama kita katakan amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tak terbatas kuasa Tuhan. Mari kita nyatakan pujian ini sebagai doa kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidup.
kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu, tapi semua karena anugerah. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Katakan hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Sama-sama. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu.
Kadang kita diberkati, kadang kita ada semuanya, itu mah biasa. Tapi mengucap syukur dengan kondisi kita tidak punya apa-apa, kita belum ada apa-apa, itu tidak mudah apa-apa. Menabur pun, ketika kita ada diberkati, ketika kita punya segala-galanya, maka gampang kita nabur. Tapi ketika kita nabur, kadang kita kepepet, kadang kita butuh uang itu, tapi Tuhan suruh nabur. Hari kemarin, ketika saya butuh uang untuk bayar uang sekolah anak saya, ada di tangan, tinggal mau bayar uang sekolah anak saya. Saya belajar taat, Bapak Ibu. Saya dapat pesan dari hamba Tuhan, nabur, beri makan orang miskin, orang-orang di pinggir jalan, 20 bungkus. Saya sudah lakukan, dan itu hari yang kedua, 1 bulan sekali. Sabtu kemarin, kamu harus masak sendiri. Hari pertama itu saya beli, saudara. Saya pikir sama istri, kita kan juga berkati orang itu yang jualan di pinggir jalan. Saya beli, terus saya langsung bagikan orang sapu-sapu jalan, orang yang ngatur jalan parkir itu, yang kalau kita di belokan dia berdiri di situ. Kadang-kadang kita belok, kita tidak pernah beri uang kan, jarang kita kasih uang sama mereka. Di situ saya kasih. Tapi pada waktu saya ditanya sama hamba Tuhan, sudah. Tapi saya beli, Pak, saya berkati orang. Tidak, Tuhan suruh kamu yang masak. Dengan ada uang yang di tangan untuk harus bayar uang sekolah, singkat cerita, saya beli. Saya masak sendiri, Bapak Ibu. Saya masak mie, saya masak nasi. Saya beli nasi, kertas bungkus. Telur itu saya dadar, saya gunting-gunting kecil. Tidak seberapa, tapi jadilah 20 bungkus itu. Singkat cerita, saya pergi dengan anak-anak saya. Kalau motor itu, makanya kalau ada yang tanya, istrinya kok nggak ikut, anaknya motornya nggak cukup, Bapak Ibu. Anak-anak saya sudah besar. Kalau goncengan tidak bisa cukup motor saya, maka istri saya tinggal, saya ajak anak-anak saya 2 putri keliling. Isinya dakwah, tapi uang untuk harus bayar uang sekolah, deadline-nya tanggal 20. Tapi saya ke sekolah waktu itu, saya minta keringat, minta mundur waktu. Untuk hari Senin, saya harus bayar. Senin besok. Ketika saya belajar taat, saya ajak anak-anak saya. Anak-anak saya ngomong apa? Ketika ketemu orang pemulung, orang yang di pinggir-pinggir jalan, kita bagikan sampai habis 20 bungkus. Mereka ngomong apa? Wah, hari ini aku bahagia. Mereka ngasih, lihat wajahnya orang itu ketika mereka tersenyum. Terima kasih. Saya suruh mereka yang ngasih, bukan saya. Saya ajarkan anak-anak saya untuk memberkati mereka. Saya belajar taat. Ya saudara, ketika saya belajar taat, belum sampai deadline hari Senin, uang sekolah anak saya sudah dilunasi. Tepuk tangan ya Pak. Kalau uang anak sekolah saya dilunasi Tuhan, apalagi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita belajar taat, ketika kita harus perlu dengan keuangan itu, tapi Tuhan suruh berkati, nabur, Bapak Ibu. Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling luar biasa. Tuhan kita tidak pernah berhutang, tapi Tuhan kalau berjanji, Tuhan yang menepati. Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah, Bapak. Mari nyanyikan. Dengan mata akan ku balas semua karena kebaikannya, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah.
bisa Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Kemana bahkan
kelihatan ganteng hari ini, kok kelihatan cantik hari ini. Saya undang anak-anak sekolah minggu maju depan. Kita mau doakan anak-anak sekolah minggu. Tetap berdiri Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama doakan. Kita angkat kedua tangan kita harapkan buat anak-anak sekolah minggu. Kita doa sama-sama. Kita akan arahkan tangan ke anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik, seberapa banyak anak-anakmu berkumpul di tempat ini. Sebelum mereka Tuhan belajar sekolah minggu, Engkau berikan hikmat pewahyuan kepandaian yang lebih. Jadikan mereka alat yang mulia di tanganmu. Jadikan mereka terang di tengah-tengah kegelapan. Berikan hikmat marifat kepandaian yang lebih. Engkau berikan masa depan yang luar biasa. Pegang kesehatannya Tuhan, pegang Tuhan masa depannya. Engkau berikan Tuhan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Jadikan anak-anakmu Tuhan menjadi alat yang mulia. Kalaupun dia menjadi seorang pengusaha, biarlah menjadi pengusaha dalam Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang takut, taat kepadamu. Kami juga berdoa untuk pembimbing-pembimbingnya. Engkau berikan Tuhan hikmat marifat, agar memberikan Tuhan satu kekuatan fondasi yang kuat untuk anakmu, dan bisa menghadapi semuanya dengan iman yang tangguh. Terima kasih Roh Kudus, doa ini kami alaskan. Terima kasih. Dan sadarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati yang dikasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk dikabulkan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
sebagai ekspresi cinta dan permohonan ini hati kami Tuhan kepadamu, melayani, mengasihi. Inilah lagu perjanjian kami kepadamu ya Tuhan pada sore yang indah ini. Janjimu ku pegang sampai ku dapat makhluk. kaum wanita pria berdoa, Melayani, mengasihi, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. janjimu Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai mendapat mahkota kehidupan. sembah, 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 sembah. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami padamu. Kami menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami, ini pengakuan kami padamu Tuhan. Mari hari ini pada sore yang indah ini, setiap kita di dalam penyembahan menyerahkan semuanya, roh, jiwa, tubuh, pikiran, perasaan, kemauan kita, penyerahan ulang kembali kepada Dia, menyerahkan harapan, cita-cita, keinginan, kerinduan masa depan ke dalam tangan yang ajaib, menyerahkan semua usaha, bisnis, kerjaan, menyerahkan semua keluarga kita ke dalam tangan-Nya. Kami menyembah-Mu dalam penyerahan, kami menyembah-Mu dalam pengharapan, kami menyembah-Mu dalam iman percaya. Mari angkat tangan sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji
sembah Kau Tuhan. Amin. Ini yang kami nyanyikan. Selamanya Kau ada bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi yang terakhir, Bapak Ibu buka tangan, arahkan wajah kepada Bapak. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bisikan ke telinga Tuhan, katakan selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagi. Tepuk tangan yang meriah. Biarkan kelemahan kami dikuasai oleh kehebatan. Biarkan keterbatasan kami dikuasai keajaiban. Sehingga di dalam hidup kami yang fana di dunia ini, kami senantiasa memandang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami menyadari setiap hari adalah anugerah. Setiap hari adalah kesempatan. Dan saat kami diizinkan menghadap Tuhan dalam penyembahan bersama-sama, kami tidak berkata bahwa kami kuat karena kekuatan kami, tapi kami berkata kami kuat sampai hari ini karena kekuatan Tuhan. Kami tidak bisa berkata membandingkan orang lain dengan waktu kondisi iman kami kuat, tapi kami membandingkan diri kami dengan Kristus yang senantiasa menjadi pusat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hari ini nyatakan hatimu kepada umatmu, nyatakan dirimu Tuhan, kami sebagai saluran, dan kami minta kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu, dan hormat kemuliaan kami berikan hanya kepada nama Tuhan yang mulia. Sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Di tengah-tengah kami roh pengertian bekerja, marifat bekerja, hikmat bekerja, karunia berkata-kata yang diurapi oleh Tuhan, menyebabkan umat-Mu semua pulang tidak sama seperti mereka datang. Hari ini hampiri setiap umat-Mu, supaya setiap kali bagian firman dibacakan, Roh Kudus menjelaskan secara pribadi, memecahkan roti di hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh toleh kiri kanan, kalau ada sebelahnya katakan Tuhan Yesus hebat bagimu. Amin. Katakan itu sebagai pengakuan iman, supaya waktu temanmu mungkin menghadapi masalah, butuh kehebatan Tuhan, pulang dari tempat ini mengalami pertolongan yang ajaib. Amin. Hari ini Bapak Ibu, judulnya agak clickbait. Kalau dalam tulisan nama clickbait itu adalah begini, isinya dengan judulnya itu kadang-kadang kelihatannya ada sinkron. Tapi saya hari ini tidak terlalu clickbait. Clickbait itu untuk mancing respon. Kalau orang itu, kenapa berita hoax itu bisa mewabah, cuma lihat judulnya aja tapi tidak baca intinya, isinya. Makanya Bapak Ibu harus biasa baca juga, selain judulnya yang menarik, lihat isinya. Karena kadang-kadang judul yang menarik itu belum tentu isinya sama. Karena ada istilah secara sederhana Bapak Ibu cari di Google, itu namanya clickbait. Dan seringkali itu digunakan untuk menarik orang. Amin. Tapi hari ini kita tidak buat clickbait yang terlalu seperti itu. Kita akan melihat dalam konteks hari ini, bulan ini memberi yang terbaik. Saya berpikir kepada Tuhan, saya minta kepada Tuhan, apakah ini Tuhan kita memberi yang terbaik, senantiasa kita berbicara dari awal tentang, ada yang berbicara tentang kasih, ada yang berbicara tentang keuangan, salah satu seginya. Tapi hari ini saya coba muncul satu ayat, kita belajar dari musuh. Ada dua kerajaan yang utama. Bumi ini nanti kita akan lihat, ternyata sentral pertempuran yang ada itu di bumi.
Jadi di bumi ini akan ada dua hal yang terjadi perebutan untuk latihan anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa musuh. Ada kerajaan Allah dan ada kerajaan kegelapan. Setuju, katakan amin. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu lagi menebak mungkin apa yang akan saya nyatakan. Tapi saya akan tunjukkan di sini. Nanti kita akan belajar beberapa hal dari kisah ini. Ayat 7 saya baca, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan dan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ini gambaran ke depannya, nanti iblis itu tidak bisa tinggal di sana lagi. Nanti kita akan lihat juga ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua. Ini gambaran si iblis. Kenapa iblis gambar naga tidak boleh ada? Salah satu alasannya adalah naga gambaran iblis. Seperti itu. Lalu kemudian yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Dilemparkannya kemana? Ke bumi. Kita tinggal di mana? Bumi. Hati-hati. Hati-hati. Ayat yang 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Kalau dulu Bapak Ibu lihat Ayub, iblis itu ngadep Tuhan, dia masih ada bisa ada di satu area seperti itu dan tugasnya mendakwa. Padahal Tuhan cuma cerita, kamu lihat hambaku Ayub, iblis itu suka mendakwa. Iya, Tuhan kamu buat pagar dan seterusnya. Kerjaannya memang seperti itu Bapak Ibu. Kita lompat ayat 12 langsung. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kalau kita lihat ayat ini, garis bawahi kata bahwa waktunya sudah singkat, maka kalau kita lihat tantangan di akhir zaman ini, orang mulai terang-terangan berani berbuat dosa. Hal yang tabu, hal yang tersembunyi. Apa zaman dulu tidak ada LGBT? Zaman dulu pasti ada, tapi sekarang LGBT kan Islam modern Bapak Ibu. Dulu ada seperti lesbi, homoseks, dan seperti itu kan Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kita lihat di Alkitab ada orang yang berhubungan dengan hewan dan seterusnya. Itu dulunya sudah ada, kan seperti itu. Tapi sekarang kalau kita lihat di dalam era informasi yang ada sekarang, dosa itu makin kelihatan sekali. Dan orang sudah banyak yang tidak takut akan Tuhan. Dan kalau seperti ini berarti iblis lagi mengekspansi bumi. Dan kalau umatnya ini tidak sadar, tidak siap bahwa kita ini lagi hidup di masa ujung akhir zaman, di mana peperangan yang begitu hebat sedang terjadi. Dan malaikat Tuhan itu bekerja dengan keras, ekstra keras hari-hari ini, maka Bapak Ibu akan tetap sama menjalani kehidupan itu secara manusiawi. Amin. Tidak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sampai masuk di dalam kekuatan Tuhan, berjalan menjalani kehidupan ini harus dengan cara berbeda. Yang mau katakan amin. Nah, kita akan lihat, saya akan bacakan ini. Kapan? Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Karena dikatakan bukan 100% lagi iblis itu memberi yang terbaik. Karena dia tahu waktunya singkat, dia mau tarik sebanyak orang dengan usaha 1000%, membawa orang jadi pengikutnya masuk sama-sama ke neraka. Jadi neraka itu bukan diciptakan untuk kita, tapi diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, hari ini pertarungan itu ada. Kalau dalam rumah tangga Bapak Ibu ada yang belum kenal Tuhan, ada enggak di dalam rumah tangga Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan? Ponakan, saudara, orang tua, ada? Itu Bapak Ibu harus nangis. Jangan-jangan nanti kalau enggak Bapak Ibu tangiskan ke Tuhan, doakan sungguh-sungguh untuk supaya kenal Tuhan, jangan-jangan nanti kata yang lainnya surganya beda. Surganya di tempatnya bersama-sama dengan iblis dan pengikutnya. Amin. Hari-hari ini kita harus lihat
iblis bisa memberikan yang terbaik karena dia tahu, oh waktunya sudah singkat. Seperti itu. Nah, ada 3K yang akan kita pelajari hari ini. Katakan 3K. Kurang merata, 3K. K yang pertama, kesempatan. Katakan kesempatan. Toleh kiri kananmu katakan kesempatan. Amin. Bapak Ibu bisa ada sampai hari ini itu karena ada kesempatan. Siapa tahu ada yang nggak bisa hadir hari ini ke ibadah, padahal sudah rencana mau ibadah, karena bangunnya pagi-pagi bangun tiba-tiba kaku semua, kena stroke. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Mertua saya habis marah-marah sama suaminya karena agak gejala pikun, mertua perempuan yang sudah dipanggil Tuhan pulang. Itu malamnya saya dibanguni, saya nggak tahu bahwa dia kena stroke Bapak Ibu. Jadi penanganannya agak terlambat, separuh seperti itu, lemes, nggak bisa, jadi iblis paruh. Nah, Tuhan selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, maka Bapak Ibu harus tahu, iblis tahu nilai waktu. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Kalau sudah singkat dia harus diagram, ini kenapa kok waktunya tidak panjang ya? Kalau panjang aku akan punya waktu lebih banyak untuk menjaring orang masuk dari pengikutku. Tapi kenapa waktunya singkat seperti ini? Dia harus intensifkan, dia marah sekali kepada Tuhan. Seperti itu. Kita akan tahu nilai waktu itu berharga. Jadi waktu itu ada istilah bukan uang ya Bapak Ibu ya. Kalau waktu adalah uang, Bapak Ibu orientasinya di bumi. Amin. Waktu itu berharga. Dan Bapak Ibu bagaimana menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, itu penting. Setuju enggak? Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Bapak Ibu bersyukur dengan kesehatan yang kita terima sampai hari ini. Makanya kalau nyanyi Bapak Ibu, harus kalau masih diberi kesempatan pita suara, Pak suaraku enggak enak, enggak apa-apa. Saya pernah dulu Bapak Ibu nyanyi Bapak Ibu, dia ngomong begini, Pak Agus suaramu enak, tapi lebih baik gak nyanyi. Itu waktu penjud saya Bapak Ibu, enggak usah nyanyi suaranya gitu. Itu kan omongan halus Bapak Ibu, halus tapi ngaplok ya Bapak Ibu ya. Suaranya enak tapi enggak usah nyanyi. Kan seperti itu. Kesempatan yang Tuhan berikan, kayak yang pertama ini Bapak Ibu harus maksimalkan. Amin. Ini harus menyadarkan saya, kesadaran bahwa waktu itu tidak bisa terulang tapi terus berjalan. Makanya Bapak Ibu harus terus belajar berjalan, move on. Yang lalu tinggalkan, tataplah masa depan, jalanlah hidup hari demi hari dengan Tuhan. Setuju? Makanya yang lalu kalau ada sakit hati, kepahitan, kemarahan tersembunyi, buangan. Setuju enggak Bapak Ibu? Karena kita mau setiap kesempatan yang ada kita didapati Tuhan, dinilai Tuhan, itu benar. Setuju? Kalau Tuhan lihat gini di gereja ini seperti traktat misalnya yang pernah saya baca, di gereja dia hadir tubuhnya, tapi pikirannya waktu dengar firman gini, matanya mungkin lihat saya, tapi pikirannya kan di dalam, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang tahu siapa tuh? Aduh, nanti ini aku makan apa ya? Nanti mau kemana ya? Kan gitu. Itu kalau orang yang punya duit Bapak Ibu ya. Berarti yang tahu siapa itu Bapak Ibu? Tuhan. Matanya kelihatan ke depan. Saya pernah untuk apa namanya? Supaya tidak dipaksa papa saya kerja, ikut orang, saya kerja sendiri. Saya buka toko juga. Itu ngelesi murid anak SMP itu gini Pak. Oh iya Pak, tapi HP gini, lu kok iso yuk? BB loh ada kipet itu kok bisa tanpa lihat tuh? Oh iya. Oh lagi ini kayak saja. Tak tes Bapak Ibu, tak kasih persoalan, ternyata nggak iso. Iya nih itu nggak masuk karena di pikirannya kan dia koordinasi mikir balesi chatnya itu, chat di BB itu konsentrasi kata-katanya. Setuju tidak dengan kata-katanya? Hari ini gunakan setiap kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu maksimal bersama Tuhan. Setuju? Kalau iblis tahu waktunya sudah singkat. Sekarang kita akan lihat contoh yang umum. Kapan orang sadar bahwa kesempatan atau waktu itu berharga? Ada orang biasa check up ke dokter.
tiba-tiba saat check up ke dokter dideteksi, divonis kena apa? Kanker. Bukan kantong kering ya Bapak Ibu ya. Ini kanker tenanan. Dan dicek ke semua lab, second opinionnya didapati hasilnya betul kanker. Dan dibacakan kalau lihat dari stadium ini dan pemeriksaan ini, divonis umurnya tinggal berapa? 6 bulan. Saat itulah di dalam pikirannya, maka waktu dan kesempatan hidupnya itu melintas semua dan dia berpikir waktu itu berharga. Setuju apa enggak? Sebelum Bapak Ibu ada orang berkata gini, kalau enggak ngalami dulu, enggak bisa ngerti itu Pak. Tapi siapa yang mau ngalami kanker? Enggak ada kan? Betul kan enggak ada? Saya juga enggak mau Bapak Ibu. Setuju? Tapi kita bisa mensimulasi di pikiran kita, mengajari hati kita untuk senantiasa mengingatkan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita itu berharga. Setuju? Ini sangat penting untuk kita lihat. Katakan lagi kesempatan. Ngomong sebelah mengatakan kesempatan itu berharga. Jangan sampai disia-siakan. Amin. Kalau Bapak Ibu orang gini, ada orang Bapak Ibu, waktu rumah saya kan di Sidoarjo dengan Bapak Ibu, untuk membelani datang konseling sampai sejauh itu, karena waktu itu masih mengharapkan doa, datang Bapak Ibu belani. Saya ngomong gak usah, saya tidak suka karena datang ke rumah, karena kita ketemuan di tempat lain aja, karena memang nggak ada apa-apanya, rumah tempat tidur hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi, tapi setelah itu Bapak Ibu, setelah hubungan tidak ada, dalam arti sudah tidak ada kaitan lagi, doanya mungkin sudah dijawab, Belani datang lagi untuk sekedar doa, tidak ada. Itu manusia, dan kita tidak boleh kepahitan Bapak Ibu. Maksud saya adalah begini, dia berani berkorban menggunakan kesempatan waktunya, meluangkan waktu. Tapi sekarang kalau ditanya, datang mau ke tempat ibadah di Double Tree, atau nanti tahun depan ke Dharma Husada Indah Barat, mikir enggak Bapak Ibu? Awalnya kalau ada sesuatu, dia akan datang belani. Dia akan gini, loh bisa ngambil kesempatan waktu. Tapi saat sudah, ya begitu, ditanya, kok enggak hadir, kok enggak bisa hadir, jauh, sekarang aku banyak kesibukan, waktunya berarti enggak bisa dimaksimalkan lagi, enggak bisa disettingkan lagi. Dulu kok bisa mensettingkan seperti itu. Katakan sekali lagi supaya mantap, kesempatan itu berharga. Amin. Ini penting Bapak Ibu terima. Kita akan lanjut, bumi itu tempat peperangan. Iblis memaksimalkan kesempatan waktu yang ada ini, yang singkat ini, untuk apa? Dengan apa? Pekerjaannya apa sih? Ditulis di sini, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Targetnya iblis minimal Bapak Ibu adalah menjadi jemaat yang pasif. Minimal Bapak Ibu tidak menghujat Tuhan. Minimal Bapak Ibu adalah orang percaya yang baik. Tapi Tuhan tidak kehendaki Bapak Ibu hanya sekedar jadi orang baik. Bapak Ibu dikehendaki Tuhan benar di matanya. Setuju? Itu penting. Kalau target orang baik toh dipuji, orang dunia juga bisa dianggap baik. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu lebih dari sekedar baik, jadi orang benar di mata Tuhan. Dan ditulis di Alkitab, doa orang baik besar kuasanya. Enggak Bapak Ibu, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, kebaikan kita kata firman Tuhan itu seperti kain lara, kain kotor seperti itu. Karena kebenaran hanya bisa ada di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kebenarannya akan meliputi kita. Setuju? Dibenarkan, ditebus, dipilih Tuhan. Kalau kita lihat lagi slide berikutnya, Tuhan bekerjanya bagaimana? Tuhan Yesus saat menjadi manusia,
Dia memaksimalkan untuk apa? Menghancurkan setiap perbuatan iblis. Ayat yang B aja. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan apa? Iblis. Percaya enggak ada orang di gereja ternyata bisa ada setan nih? Percaya enggak Bapak Ibu bahwa setan ternyata? Karena kita semua gila rawat jalan, kata Pak Michael Sonia, rawat jalan. Jadi kalau di gereja bukan kumpulan orang sempurna, tapi kumpulan orang yang disempurnakan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu menjauhi pertemuan ibadah, kapan Bapak Ibu mau disempurnakan? Di gereja Bapak diingatkan lagi, kecuali kalau korbannya hanya sekelumit untuk kemakmuran, penguatan. Harusnya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat, memiliki keyakinan kokoh bersama-sama dengan Tuhan. Coba kita lihat lagi, slide berikutnya dikatakan apa? Tuhan Yesus waktu datang ke bumi, dia mengekspansi. Yang dia kerjakan adalah dia kebaik-baik Allah itu ngajar Bapak Ibu. Kita lihat 2 ayat aja. Matius pasal 4 ayat yang kedua 3. Yang pertama, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi dia mengajar di rumah ibadat, sinagoga, dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Di antara bangsa itu. Ternyata di gereja, kalau tempat ibadah kan bisa disebut gereja, itu terjadi ternyata masih banyak orang yang lemah. Kalau dalam modern begini, makanya perlu di dalam ibadah, kuasa ibadah itu dinyatakan. Doa pagi yang lalu, waktu penyembahan pagi, Bapak Ibu yang di sini jam 5 pagi, Senin, Rabu, Jumat ikut doa pagi di Proskuneo, Zoom atau onsite ada? Oh, terima kasih Ibu untuk kejujurannya. Ada? Yang lain tidak ikut? Atau ikut doa pagi di tempat lain? Coba ikut Bapak Ibu. Suatu saat ada pernyataan Tuhan. Waktu itu ada tentang kaki atau apa ya Bu Susi yang dapat itu waktu itu? Jempol. Nah, itu kan spesifik Bapak Ibu. Spesifik. Dan disaksikan sembuh Bapak Ibu. Nah itu kan berarti ada ekspresi, ada penyembahan, ada pengajaran renungan singkat, ada pernyataan Tuhan hadir di tengah-tengah. Dan kalau Tuhan hadir dikatakan dia melenyapkan penyakit dan kelemahan. Amin. Makanya ibadah itu akan mengandung kekuatan. Gunakan kesempatan itu, yang utama adalah juga untuk beribadah. Bekerja juga karena ibadahmu kepada Tuhan. Matius 9 ayat 35 diulangi lagi. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di mana? Dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan apa? Kelemahan. Wah, itu enak Bapak Ibu. Kalau ibadah, Bapak Ibu datang dengan sakit, sembuh. Saya ingat waktu kita pernah coba, kalau ibadah umum seperti ini kan memang sangat jarang Bapak Ibu kita lakukan itu. Tapi pernah awal-awal kita coba, ada yang sakit silakan, yang sakit kepala, ya dia datang dengan kondisi pusing, tapi waktu hadirat Tuhan turun, dinyatakan dengan perkataan pengetahuan, marifat, tiba-tiba dia ngomong, ih kok bisa ya, habis ada pernyataan seperti itu, kepala saya, bukan kepalanya hilang, sakit kepala saya sembuh, bukan, ya sembuh, ya kan, bukan hilang kepalanya Bapak Ibu. Nah itu kan pernyataan Tuhan Bapak Ibu, setuju? Sehingga ibadah itu adalah kehadiran Tuhan yang menjadi yang utama. Waktu Bapak Ibu datang, pejamkan mata, berdoa, dipimpin oleh WL untuk lagu, Bapak Ibu sudah fokus, Tuhan, aku rindu Engkau, Tuhan, kuduskan aku, Tuhan, kuatkan aku, berikan aku punggung yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan, Tuhan, pimpin aku. Wah, itu Bapak Ibu akan semangat sekali. Amin. Yang kedua, yang kedua, langsung yang kedua. Paulus tidak usah, karena ini sama juga. Ternyata
perebutan kekuasaannya. Kalau Bapak Ibu lihat slide berikutnya dalam Kisah 26 ayat 17 dikatakan Paulus juga diberikan misi untuk menghancurkan, membuat orang berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis. Lalu tugas umum orang percaya, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Makanya tidak heran kalau Bapak Ibu tidak menyadari tentang dunia roh. Akhirnya Bapak Ibu gereja kehilangan kuasa, diganti oleh motivasi dan hanya penguatan. Ya, nanti kita akan doakan, tapi tidak ada demo kuasa Tuhan di mana seperti Tuhan berkata dengan seizin Tuhan tentunya, kau yang sakit sembuh, kau yang dirasuk setan, setan keluar. Bapak Ibu tidak ngerti ini gangguan kejiwaannya ini karena setan atau karena Bapak Ibu memang nggak kuat dengan tekanan kehidupan. Itu Bapak Ibu harus memahami hal itu. Kalau tidak memahami, nanti diagnosanya salah. Hal yang kejiwaan kita tangani secara roh, hal yang secara roh ditangani kejiwaan, buntu Bapak Ibu. Setuju tidak Bapak Ibu dengan pernyataan saya? Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini juga mengingatkan saya, ayo Agus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan aku. Saya mengeceknya gampang Bapak Ibu. Kalau jam doa saya kurang karena kesibukan, orang kalau ada setannya atau apa, nyetrumnya gak kesetrum, itu berarti aliran saya kurang deket ke Bapak. Seperti itu. Saya harus hadap Tuhan lebih banyak. Saya harus, kalau hadir ibadah, saya harus nyembah Tuhan. WL ngangkat, gak ngangkat, musik gak karun, gak pusing. Yang aku pusingkan adalah hadirat Tuhan itu hadir. Dan aku pulang mendapatkan jamahannya. Itu yang penting bagiku. Seperti itu. Maka di Zoom juga Bapak Ibu kalau ikut Zoom, saya lihat kalau ikut Zoom memang agak tergangguannya banyak. Ada yang ikut Zoom Bapak Ibu, saya kaget, tak tunjukkan Bu Susi. Orangnya enggak pakai baju, kipas gini Bapak Ibu, Bu Susi tak tunjuk, gila nih katanya gitu Bapak Ibu. Langsung tak abaikan Bapak Ibu. Loh kok di Zoom loh, tak maksudnya, loh Bu ini loh di Zoom, terus mulai ibadah nyanyi, kok seperti ini. Aduh, seperti itu. Meskipun ya Bu Bapak Ibu, kalau saya ngisi Zoom juga, saya pakai batikan begini, tapi saya celana pendek Bapak Ibu khotbahnya. Itu seperti itu, kan tidak kelihatan pakai supaya santai gitu. Tapi saya tidak berdiri Bapak Ibu, saya tetap duduk terus Bapak Ibu. Jadi sing ketok resmi batikan, tapi celana pendek. Jujur Bapak Ibu saya ngaku. Pengakuan dosa kata Pak Yanti. Kalau Bu Susi Bapak Ibu Zoom rapi Bapak Ibu. Saya lihat waktu ngisi Zoom itu, saya ikut rapi beliau. Saya rapi atasnya Bapak Ibu, bawahnya tidak rapi. Sama di Zoom Bapak Ibu kan kadang-kadang lihat, ada orang juga kadang-kadang dipanggil, kayak Nomi, untung gak kerungu itu. Kayak Nomi, ngalih, gini, Yose, gitu ya, mulutnya kan kelihatan Bapak Ibu. Itu nek buat Nomi itu karangan saya, tapi mulutnya itu kan roh seperti itu, dari bahasa di lidahnya itu seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita lakukan ini, minta kepada Tuhan, bersihkan aku, kuatkan aku, bersihkan aku dari semua pengaruh yang jahat. Saya pernah waktu itu sama Bu Susi mengunjungi salah satu pelayan Tuhan yang ada. Waktu itu saya tahun keberapa di Proskuni. Ayo Gus, diantar sama Cik Hendy atau apa lupa saya. Kita datang ke daerah Komplek Angkatan Laut itu, terus penyembahan. Di situ istrinya daripada bapak itu, kita tergerak. Saya tengok dalam nama Yesus, roh yang mengganggu. Jadi ada level pertama itu pengaruh, kuasa musuh yang memengaruhi. Dalam nama Yesus keluar, batu-batu Bapak Ibu keluar, terus dibantu Bu Susi keluar, berlepasan. Seperti itu, hari itu lega. Siapa tahu kadang-kadang kita ini tidak tahu, ternyata kadang-kadang setan itu menggocok kita. Saya kemarin sempat ada gangguan waktu mau kerapat Bapak Ibu. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu ganggu. Sempat saya marah Bapak Ibu. Tapi karena waktu saya mikir gini, terus saya mikir gini, ya nek pendeta tukaran, ditantang tukaran minggir,
kok nek ketemu jemaat Proskunio di foto ditunjukno Bu Susi. Iya ya. Tadi saya mikir, tapi saya ngompet gini, aduh Tuhan, orang ini kurang ajar tapi Tuhan. Kalau seperti itu. Cek gak terima Bapak Ibu, berarti terus saya mikir, oh dagingku sih, oh no, ini Tuhan ya untuk ini. Seperti itu, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Seperti itu. Berarti saya masih ada darah mudanya. Makanya harus cepat tua ya Bapak Ibu, supaya lebih sabar. Tapi biasanya orang tua tambah tua lebih sabar atau lebih gak kenean ya? Oh gak kenean? Darah tinggi berarti ya. Tua-tua. Orang tua kan gitu. Jalani lambat-lambat terus dengan, ayo ini cepetan titik. Oh, gak tahu ya, saya sudah tua. Marah Bapak Ibu. Karena orang tua cenderung jadi apa? Pemarah. Ada betul itu Bapak Ibu. Gak sabaran. Ayo kita mulai gunakan kesempatan untuk merubah diri jadi baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan tolong mampukan aku, ubahkan diriku seperti Engkau Tuhan. Amin. Gunakan kesempatannya ada. Yang kedua adalah kasih. Kalau setan memberikan dorongan itu tanpa kasih. Nah, kerajaan Allah melakukan segala sesuatu, melakukan kesempatan yang Tuhan berikan bukan karena waktunya mau habis, dia harus sungguh-sungguh, enggak. Dia melakukannya motivasi yang menggerakkannya untuk memberi yang terbaik, entah itu perbuatan, tenaga, ide, atau uang, dana. Itu harus karena apa? Kasih. Katakan kasih. Kalau kasih itu berarti kita bukan lihat dari diri kita, tapi kita lihat dari sisi Tuhan melihat orang itu. Setuju enggak dengan itu? Dulu saya enggak begitu. Waktu iman saya kuat, ada orang datang konseling, saya ngomong, persoalan ini gak kuat, aku kuat. Ya iya, bandingannya ukurannya sandalnya beda. Seperti itu. Kita harus lihat menurut cara Tuhan lihat orang itu. Maka itu akan menggerakkan kita melayani dia dengan motivasi kasih. Meskipun diri kita kadang-kadang, Tuhan sudah capek. Saya pernah, Bu Susi tolong saya doakan. Saya tagus, aku saya kesel Gus mari melayani ibengi gitu. Berarti, tapi kalau dia ya wis tak doano. Berarti yang menggerakkan apa? Kasih. Sama waktu saya misalnya ada orang gini, ini jam berapa ini? Kamu telepon. HP memang nggak tak matiin Bapak Ibu, nggak tak silent. Jadi kalau 12:30 telepon, ting tung krungu Bapak Ibu, bangun diangkat. Gak ngerti jam berapa ya ini, jam berapa. Minta doa ambil Bu Susi, nek Bu Susi belum tidur mungkin dia jam segini. Ini jujur saya ngomong sama orangnya. Sudah Pak Agus, nanti Pak Agus dulu aja. Sungkan saya sama Bu Susi. Terus saya ngomong gini, saya doa Tuhan, gimana ini? Ya wis, ayo sembahyang, ada gerakan. Berarti motivasinya yang kita lakukan adalah karena kebenaran. Sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus mau melayani. Tapi kita tidak bisa melayani tanpa ada instruksi daripada Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dari situ akhirnya kita layani. Motivasinya harus kasih. Nah, ini saya cerita contoh seorang panglima perang. Saya nyari bukunya belum ketemu. Tapi berdasarkan ingatan saya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu khotbah saya ingat ini. Ada seorang panglima perang di satu negara itu dideteksi bahwa dia punya sakit. Umurnya tinggal 1 tahun, kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian karena dia ingin meninggalkan nama baik, setiap kali perang dia maju nomor 1. Biasanya panglima kan di belakang, dia maju di depan, dia babat musuhnya dengan tujuan apa? Minimal aku gugur dalam peperangan dan nama dikenal sebagai jenderal pemberani di negara itu. Dan Bapak Ibu tahu, tidak mati-mati. Dan bahkan raja ngomong, wah ini prajurit teladan, panglima jenderal yang luar biasa. Karena
Karena apa? Tiap kali tahu siapa yang berani maju nempur negara ini? Saya Pak, maju dengan tentara barisan saya, maju. Ya maju yang pertama. Perang menang terus Bapak. Sampai akhirnya dia menjadi legenda di negara itu. Suatu saat diperiksa ulang, check up ulang. Dicek ternyata salah diagnosa dari tabib kerajaannya. Itu bukan sakit yang parah, itu cuma panu bukan tumor. Kaget Bapak Ibu. Apa yang terjadi sejak saat itu? Setiap kali perang, panglima pemberani ini dia suruh orang untuk maju, tentaranya maju, dia di belakang layar ngatur strategi. Kalau motivasinya bukan kasih, bisa berubah Bapak Ibu. Setuju enggak dengan ini? Yang setuju katakan amin. Dan jangan menggenapi ya Bapak Ibu ya. Ada orang, kalau mengasihi itu, misalnya orang ya naksir orang laki naksir perempuan, untuk mengenakkan hatinya dia baik, dia loyal semuanya. Tapi setelah ditolak, diminta balik KB. Kasih enggak itu Bapak Ibu? Enggak. Jangan menikah lebih baik kalau begitu Bapak Ibu. Diminta KB. Minta tolong itu sing kapan hari itu aku tak minta balik ya. Kenapa? Ya karena itu pinjaman kapan hari. Oh aku minta balik ya sing ini seperti itu. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Kasih itu identik dengan apa? Identik dengan apa? Pengorbanan. Nah sekarang kalau orang pacaran nih, siapa yang pernah pacaran? Bu Susi enggak pernah pacaran, enggak saya tanya. Yang pernah pacaran, oh Pak Tan nih pernah pacaran. Waktu pacaran sama Bu Liliana, itu siapa yang banyak berkorban? Yang laki atau yang perempuan? Ayo. Yang laki. Tapi setelah menikah yang banyak berkorban siapa? Perempuan. Nak wali Bapak Ibu ya. Pola wali. Berkorban perasaan. Ngempet bojone nggak sesuai dengan harapan. Ini bukan faktannya, ini kita contoh umumnya. Makanya kadang-kadang di pacaran kok manis, mengasihi, setelah menikah lain, pret. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan, motivasi kasih. Slide berikutnya coba. Nah ini saya cuplik ayatnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang yang mengasihi itu berani ngomong Bapak Ibu. Dan bahasa komunikasi mungkin bisa berbeda. Orang Batak menikah dengan orang Jawa, Solo gitu ya, halus gitu ya. Orang Batak yang ngomong keras. Orang Solo kalau memperhatikan gitu, oh ini kamu lagi marah tak? Enggak, nadaku begini. Gitu. Berarti itu kan ada perbedaan. Tapi kasih itu bisa menyatukan. Kalau kasihnya kurang, omongan yang biasanya enggak apa-apa jadi apa-apa. Amin. Biasanya Bapak Ibu suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, tenaga, sukarela dan seterusnya. Tapi setelah dapat jadi istrinya, istrinya yang melayani, istrinya yang beres-beres, istrinya yang nyepel karpet, bojone nggak ngewangi. Setuju? Ini yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Kasih. Dalam memberi yang terbaik, motivasi tidak boleh ada yang lain. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku mengambil porsi yang Tuhan beri. Porsi yang bagianku yang Tuhan tempatkan, itu yang aku kerjakan. Kemarin Bapak Ibu ada jemaat berkata begini, Pak, ini dengar-dengar gereja akan ada gereja mau pindah, nyewa, boleh tidak saya nabur dikit? Tidak banyak Pak. Oh, saya lihat orangnya memang nggak punya Bapak Ibu. Ya kalau Ibu mau ya transfer aja, belakang kasih angka 57. Tapi sedikit loh Pak, enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa Bu.
Kalau misalnya nominal 3 juta kurang 1 rupiah, genep 3 juta enggak? Enggak. 2999999 kurang 1. Saya ngomong begitu kepada ibu itu. Saya ngomong, dia tolong tuliskan. Amin. Nah itu masalah mana? Itu masalah apa? Hati. Dia mengasihi pekerjaan Tuhan, dia dengar, tidak ada himbauan untuk nabur, tapi dia dengar ada mau pindah dan ada sewa, dia mau ambil sedikit yang dia mampu. Amin. Makanya kita kan tidak pernah Bapak Ibu maksa, ayo nek gak nabur pulang nanti kepleset. Tidak ada Bapak Ibu. Setuju? Semua harus karena landasan ini. Nah ini Tuhan Yesus ini memandang kasih, ayat 10 Markus 10 ayat 21. Tapi Yesus memandang dia, ini orang muda yang kaya, menaruh kasih kepadanya. Kata kasihnya ini kasih yang tidak bersyarat, agapau di sana, dari kata agape. Lalu ia berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Dia Tuhan Yesus lihat, orang-orang lihat dengan kasih itu kayak apa sih Bapak Ibu? Kayak lihat Pak Hendrik ini, saya dengan kasih kayak apa? Mukanya harus kayak apa ya? Dengan kasih itu kayak piye gitu ya? Kan begitu. Tatapan sayu, mata kayak apa ya? Tuhan Yesus lihat orang muda yang kaya ini. Satu kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Dia sudah genapi, dia perintah yang mana? Tapi hari itu Tuhan mengajak dia ikut, seperti rasul-rasul yang lain kan gini, tinggalkan ikut aku, ikut aku. Matius lagi ngitung, dia pemungut cukai lagi ngitung duit, ikut aku, jadi muridku, langsung ditinggal Bapak Ibu. Amin. Itu orang-orang yang memiliki kasih kepada Tuhan. Mendengar itu, perkataan itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Makanya tidak heran Alkitab disandingkan begini, Allah dan Mammon. Kalau gereja bicara soal uang, teologi kemakmuran, belum tentu. Setuju tidak Bapak Ibu? Kalau selama keperluan di gereja itu Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu didorong oleh Tuhan, punya karunia pelayanan, ada yang kadang-kadang nanya kepada kita, Pak Agus butuh proskuneo apa? Bapak doa aja, keperluannya apa? Cari tergeraknya apa? Tak tanya no Bu Susi, yo jawaban ngono ae. Ya, kan gitu. Berarti ibu kita memberikan teladan, ya kamu sih tergerak, yo kamu milih mau apa? Seperti itu. Mau dana ya silakan, salurkan kemana? Seperti itu. Ada keperluan gereja apa? Mau bantu ya silakan, mau melayani. Seperti itu. Siapa yang bersedia nanti tahun depan mau melayani di gereja Proskuneo, JKI Proskuneo, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Oh, jadi jemaat toh. Lakukan itu Bapak Ibu. Amin. Kita akan lihat yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Yang kedua kata yang harus Bapak Ibu masukkan adalah kasih. Saya dulu pernah di Sumbari sebelum masuk ketiga. Oh biasa. Nek dulu rumah saya di Surabaya, jemput istri, nganter jemputnya, nganter dan jemput itu di Sidoarjo. Lalu kemudian di Sumbari gini, kamu Pak paling bertahan paling piro ulang, kok mari ngono kayak bojoku, lanang-lanang ini kabeh ngono. Ini ngomong basa Jawa Bapak Ibu. Pasti mari ngono wis males jemput dan seterusnya. Dari situ saya ngomong nggak mungkin. Karena nggak ngomongin gitu, rekam ditaruh di kepala dan hati. Yang susah adalah waktu kondisi tubuh tidak enak Bapak Ibu. Jemput itu harus seperti bergerak gini, badan kan seperti masuk angin. Itu oleh karena karunia Tuhan aja. Tapi saya ingat janji itu, bahwa tidak mungkin. Saya ingat saya lakukan ini harus karena kasih. Setuju? Melayani juga harus karena kasih. Jadi kalau di sini misalnya ada senggolan, puji Tuhan, disenggol keluarga Dewi, tidak disenggol wong liya. Amin. Itu yang harus jadi.
Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Gak usah dibaca ini, kasih definisinya ini. Yang ketiga, kerelaan. Katakan kerelaan. Punyailah kerelaan. Saya akan bacakan dari Jemaat Makedonia. Ini dibahas mulai minggu pertama, minggu kedua, yang ketiga akan ada tamu, yang keempat ini saya bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, ini jemaat yang mendapat anugerah kasih karunia. Kenapa begitu? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, sangat miskin berarti di bawah, ya miskin di bawah miskin ya, sangat miskin kan di bawah miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang berikutnya berkata begini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan, nah ini kerelaan, kata kerelaan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Makanya Paulus kadang-kadang juga mengambil sumbangan-sumbangan yang ada, dikumpulin, diberkatkan ke gereja yang membutuhkan di cabang-cabangnya yang dia mau. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Hari ini yang ketiga, tadi kan saya tanya, siapa yang nanti tahun depan mau terlibat pelayanan? Saya mau jadi pendoa Pak, karena saya suka berdoa. Kalau saya sudah sujud berdoa Pak, itu bisa lama Pak. Malam berdoa, paginya bangun Pak. Itu karunia doa yang luar biasa. Kan seperti itu. Saya mau jadi pendoa Pak, karena saya bertahan di dalam doa semalaman. Tapi ternyata tidur. Saya Pak punya karunia, saya suka senyum Pak, saya suka menyapa. Jadi aser daftar, aser kolektan. Jadi setiap kali nyalami shalom, suaranya dibaskan shalom. Dan orang akan melihat, wih, cahaya kemuliaan Tuhan atas para asyir. Saya Pak suka mengantar jemaah. Saya Pak suka menjemput jemaah. Lakukan semuanya. Saya Pak mau jadi koordinator ibadah, boleh. Siapa yang mau jadi koordinator ibadah? Nambahin tim yang ada. Karena kita buka ibadah 2 kali. Amin. Bapak Ibu berdoa. Tanggal 25 Desember kita akan ada Natal. Natalnya di gedung, saya mendahului pengumuman yang ada karena minggu depan untuk ibadah di Double Tree dapat kesempatan untuk pertama kali mendaftar. Jadi minggu depan akan dibuka pendaftaran bagi siapa yang memastikan pada tanggal 25 bisa hadir di acara perayaan HUT dan Natal Proskuneo. Amin. Minggu depan. Jadi Bapak Ibu harus datang untuk daftar. Tapi harus sudah pasti. Jangan ngambil undangan tapi tidak pasti, kasihan yang ingin hadir. Seperti itu. Targetnya seperti biasa 500 orang. Amin. Panitia Natal sudah rapat dan kita akan bekerja untuk Tuhan. Tempatnya nanti diumumkan aja sama Bu Susi atau apa. Ayo kita berdiri. Ada 3K yang harus kita lakukan. Melayani, mengasihi. Bu Sarah. Sengaja dulu enggak apa-apa, kita nyanyi. Lalu kemudian setelah lagu ini kita nyanyikan 1 kali, saya undang Bu Susi. Perlu? Gitu ya nanti ya. Doa penutup firman-Nya biar diberkati Bu Gembala kita dan kita diberkati pula. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama di hadapan Tuhan. Melayani, Ya, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mendengar kebenaran firman tadi, ada banyak hal yang harus kita tangkap. Yang pertama, biarlah kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk kita semakin hari semakin diubahkan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi kaya dan semakin kaya di bumi, tapi tujuan Tuhan menciptakan kita untuk mengalami satu perubahan, menjadi manusia surgawi, bukan manusia agamawi. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kesempatan ini kita ambil. Semakin hari kita semakin diubahkan dan menjadi berkat, dan kita peduli. Dan bahkan tadi dikatakan yang kedua, ada satu hal, biarlah ada kasih yang terus dalam kehidupan kita. Biarkanlah kita lakukan semuanya berdasarkan kasih, bukan hanya berdasarkan tanggung jawab, tapi ada kasih. Kalau kita melakukan sebagai tanggung jawab, belum tentu kita merasakan kasih dan memberikan kasih kepada orang yang kita layani. Saudara kasih Tuhan, seperti Tuhan sudah mengasihi kita, biar kita juga mengasihi Dia. Dan bahkan hukum yang utama, kasihlah Tuhan segenap hatimu, sekuat dan sepenuh jiwamu. Dan yang kedua Tuhan katakan, kasihlah sesama. Biarlah kita hari ini untuk belajar memberikan kasih pada setiap orang. Bahkan Tuhan juga mengatakan, biarlah dengan kerelaan. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya saat ini saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika saya angkat tangan, engkau rasakan urapan itu turun ke atas engkau. Bahkan ada kegetaran, kekuatan ilahi itu terjadi atas engkau. Berapa banyak dari kita yang saat ini ada terbeban, dan saya diberikan Tuhan satu pernyataan. Ada berapa banyak dari kita merasakan ada tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Bahkan ada berapa banyak dari kita tidak bisa bebas melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepadamu, aku memberikan kebangkitan manusia roh dalam kehidupanmu, dan aku membangkitkan semangatmu yang baru. Biarlah kesempatan itu ambil untuk engkau menjadikan dirimu menjadi manusia surgawi. Dan saya yakin percaya ada kasih yang Tuhan tanamkan dalam kehidupanmu, karena Tuhan memberikan kasih yang luar biasa. Berapa banyak dari saya yang melihat saudara yang hadir di tempat ini, ada kasih yang di dalam hidupmu. Biarlah kasih itu terus mengalir dalam kehidupanmu, dan kasih itu menjamah sesamamu. Dan saya yakin percaya engkau lakukan itu dengan kerelaan. Saudara kasih Tuhan, bila setiap kita mengangkat tangan, saya perkatakan tangan diangkat, diurapi oleh Tuhan. Dan saya perkatakan tangan diangkat, Tuhan akan memberikan kesempatan untuk menjadi berkat. Biar setiap engkau diberikan Tuhan kesempatan menjadi berkat. Biar setiap engkau ada kasih yang luar biasa, dan kau lakukan itu dengan kerelaan yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus.